Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengantar sistem informasi yang beranggota Aziza Fatma Sunardi dengan nomor NIM 0110121212 dan Mia Lestari dengan nomor NIM 0110121217. Di sini kami akan mempresentasikan identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan pada sebuah studi kasus. Di sini terdapat beberapa poin yang akan kami bahas. Pertama, ada studi kasus, yang kedua, permasalahan, yang ketiga, penyebab masalah, yang keempat, sistem yang akan dibangun, yang kelima, kebutuhan sistem, dan yang terakhir, analisis pitches. Studi kasus. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan selalu disibukkan dengan proses pembuatan laporan keuangan setiap akhir tahunnya. Penyusunan laporan selalu dimulai dari proses pengumpulan dan verifikasi bukti transaksi pembelian dan penjualan. Lalu, pegawai keuangan akan memulai menyusun laporan keuangan seperti neraca, jurnal, buku besar, dan sebagainya. Laporan keuangan yang sudah dibuat akan disimpan pada perangkat komputer masing-masing. Namun, pernah terjadi masalah di mana laporan yang tersimpan di komputer terkena virus dan tidak bisa diakses karena komputer yang rusak. Selain itu, ketika antar departemen membutuhkan laporan keuangan, maka perlu mengcopy file dengan perangkat USB atau printout. Oleh sebab itu, perusahaan merasa perlu membuat sistem laporan keuangan yang berbasis digital, agar proses penyusunan laporan lebih cepat dan terintegrasi dengan departemen lain. Berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat 3 permasalahan yang kami temukan. Yang pertama, laporan keuangan yang tersimpan di komputer terkena virus. Yang kedua, laporan tidak bisa diakses karena komputer yang rusak. Dan yang ketiga, ketika antar departemen membutuhkan laporan keuangan, perlu mengcopy file dengan perangkat USB atau printout. Terdapat 3 penyebab masalah dari kasus tersebut. Yang pertama, proses laporan keuangan yang masih manual. Yang kedua, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan selalu disibukkan dengan proses pembuatan laporan keuangan setiap akhir tahunnya. Dan yang ketiga, proses penyusunan laporan yang lama dan belum terintegrasi dengan departemen lain. Seperti apa sistem yang ingin dibangun? Yang pertama, sistem laporan keuangan yang terjamin keamanannya. Yang kedua, sistem laporan keuangan yang berbasis cloud, namun bisa digunakan pada perangkat seluler yang memungkinkan untuk mengakses catatan keuangan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, membantu dalam mengatur laporan harian, bulanan, kuartalan, tahunan secara cepat dan mudah. Yang keempat, dapat mentransfer data dari berbagai database dengan mudah. Dan yang terakhir, sistem yang mudah digunakan dalam mengelola dan memahami data yang dimasukkan. Kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional pada studi kasus ini yaitu: pertama, sistem dapat memproses login. Yang kedua, sistem menampilkan menu laporan harian, mingguan, kuartalan, dan tahunan. Yang ketiga, sistem memerlukan laporan keuangan seperti neraca, jurnal, buku besar, laba rugi, dan lain-lainnya. Yang keempat, sistem dapat mentransfer data dari berbagai database. Dan yang terakhir, sistem dapat mencatat dan melakukan dokumentasi untuk laporan keuangan. Kebutuhan non-fungsional. Berikut ini adalah kebutuhan non-fungsional berdasarkan keamanan, informasi, kinerja, dan juga tampilan. Keamanan. Yang pertama, untuk masuk ke dalam aplikasi, user harus login menggunakan username dan password tertentu. Yang kedua, sistem dapat terjaga dari serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Informasi. Terdapat modul yang sudah tersedia, informasi password atau username yang salah. Kinerja. Yang pertama, memiliki respons time tepat waktu, mampu menampilkan informasi dalam 1 detik. Yang kedua, sistem dapat diakses di semua browser. Yang ketiga, sistem dirancang dan dibangun dengan kehandalan yang tinggi. Tampilan. Yang pertama, dirancang dan dibangun dengan desain tampilan yang nyaman, menarik, dan mudah dimengerti.
sehingga pengguna nyaman saat menggunakan aplikasi. Yang kedua, sistem memiliki tampilan yang mampu menyesuaikan ukuran layar. Kebutuhan non-fungsional selanjutnya yaitu operasional hardware dan operasional software. Operasional hardware yang pertama, prosesor i5-8250U at 1,60 GHz. Yang kedua, RAM 4 GB. Yang ketiga, monitor 1024x768 pixel. Yang keempat, mouse dan keyboard. Yang kelima, Wi-Fi atau LAN, printer, dan lain-lain. Operasional software yang pertama, sistem operasi Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Yang kedua, SMPP untuk lokal internet dan penyimpanan database MySQL. Analisis PISIS. Analisis performance. Sistem yang berjalan, proses laporan keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga terjadi beberapa permasalahan yang menimbulkan lamanya proses penyusunan laporan. Sistem yang diusulkan, perusahaan memerlukan sistem laporan keuangan yang berbasis digital agar proses penyusunan laporan lebih cepat. Analisis information. Sistem yang berjalan, untuk mengelola laporan keuangan, perusahaan harus mengumpulkan informasi dan verifikasi bukti transaksi pembelian dan penjualan. Sistem yang diusulkan, sistem mampu menampilkan informasi bukti transaksi pembelian dan penjualan yang sudah tersimpan sebelumnya tanpa harus menginput ulang. Analisis ekonomik. Sistem yang berjalan, biaya yang dibutuhkan untuk jangka pendek relatif sedikit, akan tetapi untuk jangka panjang membutuhkan banyak biaya untuk proses penyusunan laporan keuangan. Sistem yang diusulkan, biaya awal yang dikeluarkan untuk membuat sistem relatif mahal, tetapi sistem ini dapat digunakan dalam jangka panjang dan dapat menghemat biaya untuk memberikan solusi serta kemudahan kepada perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Analisis selanjutnya yaitu analisis kontrol. Sistem yang berjalan, tidak terjamin keamanan dalam penyimpanan data sehingga dapat menimbulkan resiko kehilangan data yang sangat besar. Sistem yang diusulkan, sistem laporan keuangan yang berbasis cloud sehingga data tersebut tersimpan dengan aman. Analisis efisiensi. Sistem yang berjalan, ketika antar departemen membutuhkan laporan keuangan, maka perlu mengcopy file dengan perangkat USB atau printout. Sistem yang diusulkan, sistem dapat mentransfer data dari berbagai database dengan mudah tanpa harus mengcopy file dengan perangkat USB atau printout. Analisis service, sistem yang berjalan, laporan keuangan yang tersimpan di komputer terkena virus dan tidak bisa diakses karena komputer yang rusak. Terima kasih. Berikut ini adalah pembagian tugas kelompok kami. Saya, Aziza Fatma Sunardi, bertugas untuk menganalisis studi kasus, membuat presentasi, dan mempresentasikan. Lalu, partner saya, Mila Lestari, bertugas untuk menganalisis studi kasus, membuat presentasi, dan juga mempresentasikan.